السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang mengikutinya di atas kebaikan. Insyaallah taala pada malam ini kita akan melanjutkan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa adillatuhu wa tawdihu madhahibil a'immah. Masih juz yang pertama dalam bab al-adhan wal iqamah, melanjutkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan adhan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: hal yajuzul kalamu athna' al-adhani wal iqamah? Apakah boleh berbicara di tengah-tengah adzan dan iqamah, yakni bolehkah bagi muadzin berbicara pada saat dia adzan atau pada saat dia iqamah? Qala al-muallif: ikhtalafa ahlul ilmi
في حكم كلام المؤذن أثناء التأذين على أقوال. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan para ulama berselisih pendapat pada hukum berbicaranya muadzin di tengah-tengah adzan menjadi beberapa pendapat. Al-awwalu, yang pertama, yajuzul kalamu fil adani mutlaqan. Pendapat yang pertama, boleh berbicara pada waktu adzan secara mutlak. Wa bihi qala al-Hasan wa Atha wa Qatada wa Ahmad illa annahu mana'ahum fil iqamah. Dan ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Atha, Al-Imam Qatadah dan Al-Imam Ahmad. Hanya saja Imam Ahmad mengatakan atau berpendapat dilarang berbicara di waktu iqamah. Wa huwa marwiyun an Sulaiman ibn Sard min as-sahabati wa Urwa ibn Az-Zubair. Dan pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Sulaiman bin Sard dan Urwah bin Zubair. Wahtajju bima la yali. Mereka berhujjah atau berdalil sebagaimana berikut ini. Yang pertama, anna ibn Abbasin amara munadihi yaumal jum'ati fi yaumi matirin lamma balagha hayya 'ala as-salati ay yaqula as-salatu fi ar-rihal faqila ma hadha qala fa'alahu man huwa khairun minni. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas memerintahkan muadzin pada hari Jumat pada waktu hujan yang lebat, ketika dia sampai hayya 'alas shalah, maka beliau mengatakan as-salatu fir rihal, salat di tempat-tempat kalian. Faqila ma hada, maka orang yang adzan ketika mendengar perkataan sahabat Abdullah bin Abbas as-salatu fir rihal, dia mengatakan ma hada, ini apa? Yani dia heran ketika diperintah mengatakan as-salatu fir rihal, dia berbicara mahada, apa ini? Maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan fa'alahu man huwa khairun minni, dipraktekkan orang yang lebih baik dariku. Jadi para sahabat mereka mempraktekkan kata as-salatu fir rihal ketika turunnya hujan. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih.
yang sebagai syahid di sini bahwasanya muadzin ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah, Abdullah bin Abbas mengatakan katakan as-salatu fir rihal. Muadzin ini ketika dia baru dengar perkataan ini, maka dia mengatakan, yakni berbicara, mahada, apa ini? Lalu sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskannya bahwasanya itu disyariatkan ketika hujan lebat, menunjukkan bahwasanya boleh bagi muadzin berbicara apabila ada kebutuhan. Dalil yang kedua, an Musa bin Abdullah bin Zaid, dari Musa bin Abdullah bin Zaid, anna Sulaiman bin Sardin wa kanat lahu suhbah, bahwasanya Sulaiman bin As-Sard kana yu'adzinu fil askari, beliau pernah adzan dalam pasukan perang. Jadi beliau pernah mengumandangkan adzan di tengah-tengah para pasukan perang. Faya'muru ghulamahu bil hajati wa huwa fi adanihi. Kemudian beliau memerintahkan anaknya karena ada kebutuhan padahal beliau sedang adzan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Ibnu Mundir, Al-Imam Abu Nuaim dengan sanad yang sahih. Ini sahabat yang bernama Sulaiman bin As-Sard, beliau berbicara ketika beliau adzan. Jadi memerintahkan anaknya sesuatu karena ada kebutuhan. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya bagi muadzin berbicara di tengah-tengah adzan. Taib pendapat yang kedua, yukrahul kalamu asna al-adhan wal iqamah, dimakruhkan berbicara di tengah-tengah azan dan iqamah. Wa bihi qala an-Nakhai wa Ibn Sirin wal Auza'i wa Malik wa Thawri wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Pendapat ini adalah pendapatnya Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam Ibn Sirin, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Thawri, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah. Yani jumhur dari para imam yang empat mengatakan makruh. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i dimakruhkan. As-salis, pendapat yang ketiga, la yanbaghi lil muadzini an yatakallama fi adanihi illa kalaman min sya'ni as-salati. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak layak bagi muadzin berbicara pada waktu azan kecuali
pembicaraan yang merupakan bagian salat, seperti sallu fi rihalikum. Ya, seperti kalimat sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Dan ini disyariatkan mengucapkannya pada waktu hujan yang lebat. Wa huwa qaulu Ishaq wa ikhtarahu Ibn al-Mundhir. Dan ini pendapatnya Al-Imam Ishaq, dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Mundhir. Ar-Rabi', pendapat yang keempat, in takallama fil iqamati a'adaha wa huwa qawli Az-Zuhri. Pendapat yang keempat mengatakan jika berbicara pada waktu iqamah, maka wajib dia ulangi, dan ini pendapatnya Al-Imam Az-Zuhri. Tapi ini beberapa pendapat dari ulama as-salaf tentang hukum bolehkah muadzin berbicara pada saat dia azan. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini sesuai dengan dalil dan lebih dekat dengan dalil, yaitu pendapat yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ya, ini yang lebih dekat dari dalil. Ya, dimakruhkan dan tidak pantas bagi muadzin berbicara pada saat dia azan. Ya, kecuali pembicaraan yang merupakan bagian dari azan, seperti kalimat sallu fi rihalikum, dan merupakan kebiasaan ya kaum muslimin bahwasanya tidak pantas bagi muadzin ya berbicara pada saat dia azan dan pada waktu dia iqamah, tidak pantas. Ya, bahkan akan menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Taib. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, kami ingin membahas sedikit tentang kalimat sallu fi rihalikum, salatlah di tempat-tempat kalian. Ya, apakah kalimat ini disyariatkan ataukah tidak, dan kapan kita mengucapkannya, pada keadaan apa kita disyariatkan mengucapkannya. Tapi bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan la khilafa bainal ulama'i fi annahu yajuzu lil muadzini an yaqula as-salatu fi rihal aw sallu fi rihalikum aw sallu fi buyutikum. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa boleh bagi muadzin mengatakan as-salatu fir rihali, as-salatu fir rihali, atau sallu fi rihalikum, atau dia mengatakan sallu fi buyutikum. Ya, maknanya hampir-hampir sama. Kalau sallu fi rihalikum artinya salatlah kalian di tempat-tempat kalian.
ya, secara umum. Kalau sallu fi buyutikum artinya salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kapan disyariatkan? Idza kana hunaka udhrun syar'i. Apabila di sana ada udzur yang syar'i. Min matarin, sebab hujan. Hujan yang dimaksud di sini adalah hujan yang lebat. Au wahlin, atau jalan becek. Karena dulu tidak ada yang jalan yang beraspal seperti kita ya. Ya, sehingga kalau ada turun hujan walaupun kecil maka jalan akan becek. Air bercampur dengan tanah. Dan tanah di kota Mekkah, di kota Madinah, kalau terkena air maka dia akan licin. Ya, kemudian akan membekas pada kaki karena tanahnya apa? Kayak tanah liat, ya, merah. Au bardin syadidin, atau dingin yang sangat. Au rihin syadidatin, atau angin yang apa kalau angin? Kencang, taib, atau angin yang kencang. Taib, ini beberapa sebab-sebab yang syar'i bolehnya kita mengucapkan kalimat sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Mata yuqalu, kapan kita mengucapkan kalimat ini? Wa qad ja'atis sunnatu bi taqyidil muadzin, dan telah datang sunnah, yakni hadis, memberikan pilihan kepada muadzin. Fa imma an yaqula hadha al-qawla ba'da tamamil adhan. Imma dia mengucapkan kalimat ini setelah sempurnanya adzan. Ya, setelah sempurnanya adzan. Jadi setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Wa imma an yaqulahu badalan min qawli hayya 'alas salah. Atau yang kedua, dia mengucapkannya sebagai ganti dari hayya 'alas salah. Yani setelah dia mengumandangkan lafaz adzan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia mengatakan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, pengganti hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Bahkan sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwasanya kalimat ini pengganti dari hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya, tetap dia melafadzkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hanya yang diganti hayya 'alas salah,
hayya ala as-salah dengan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Dalilnya sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Nafi'. Qala, beliau mengatakan, adzana Ibnu Umar fi lailatin baridatin bi Dajnan. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau adzan pada waktu malam yang sangat dingin di daerah Dajnan. Kemudian beliau mengatakan, sallu fi rihalikum. Kemudian beliau mengatakan, sallu fi rihalikum. Fa'akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur muaddinan yu'addin thumma yaqulu ala ithrihi ala sallu fir rihal. Kemudian beliau mengabarkan kepada kami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin agar mengumandangkan setelah adzan, yakni setelah adzan, ala sallu fir rihal, ya, ala sallu fir rihal fil lailatil baridati, yaitu pada malam yang dingin, awil mautirati, atau pada waktu hujan yang lebat, fis safari, di waktu safar. Taib, ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengatakan sallu fir rihal atau sallu fi rihalikum ketika keadaannya sangat dingin atau ketika turun hujan yang lebat. Taib, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kalimat ini diucapkan setelah adzan. Taib, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, sarihun fi anna al-qawl al-madhkura kana ba'da faragh al-adhan. Jelas sekali di dalam hadis ini bahwasanya kalimat itu disebutkan atau diucapkan setelah selesai adzan. Ini perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, juz yang kedua, halaman 113. Taib, kemudian dalil yang kedua masih dari riwayat Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, dari Abdullah bin Al-Harith, dari Abdullah bin Abbas, annahu qala li muadzini fi yaumin matirin, bahwasanya beliau berkata kepada muadzin, ya, di waktu hari hujan lebat, idza qulta asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, fala taqul hayya 'alas salati, qul sallu fi buyutikum. Abdullah bin Abbas mengatakan, apabila engkau telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, jangan kamu mengatakan hayya 'alas salah, katakan sallu fi buyutikum,
sallu fi buyutikum. Berarti kalimat sallu fi buyutikum ini mengganti kalimat hayya 'alas shalah. Qala fa kana an-nasa istankaru dzalik. Perawi mengatakan manusia pada saat itu mengingkari demikian itu. Faqala ata'jabuna min dza? Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah kalian heran dengan kalimat itu? Faqad fa'ala dza man huwa khairun minni. Sesungguhnya telah mempraktekkannya orang-orang yang lebih baik dariku. Ini telah dipraktekkan oleh para sahabat. Innal jum'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fit tini wad dahdi. Sesungguhnya Jumat itu adalah kewajiban atau ketetapan. Sesungguhnya aku membenci mengeluarkan kalian sehingga kalian berjalan di tanah-tanah, yakni di jalan-jalan yang becek. Taib Parwa mengatakan di dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya kalimat sallu fir rihal atau sallu fi rihalikum sebagai ganti dari lafaz hayya 'alas shalah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan nas atas bolehnya mengatakan kalimat ini. Ini kalimat sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Kapan? Kata beliau, yang pertama setelah selesai adzan, yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadah. Pengganti dari apa tadi? Hayya 'alas shalah. Tapi Bapak nanti praktekkan ya. Kalau ada hujan, insyaallah ya. Nah, yang mana saja boleh, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Taib Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ditanya apakah tetap membaca hayya 'alal falah, maka beliau mengatakan tetap membaca. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, karena beliau berpendapat bahwasanya yang diganti hanya hayya 'ala as-shalah. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sallu fi rihalikum ini pengganti hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Taib. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, ya. Kalau penyebutannya apakah menjelaskan dengan adzan misalkan dua kali atau bagaimana? Nah, dua kali. Ya, pengganti hayya 'alas shalah. Berapa kali kita mengucapkan hayya 'alas shalah? Dua kali. Berarti sallu fi buyutikum juga sebanyak dua kali. Nah, tinggal berapa menit lagi? 5 menit. 6 menit. Taib, kalau begitu kita cukupkan. Insyaallah taala ya, kita akan membahas tentang sifat muadzin. yakni siapakah yang berhak untuk adzan, bagaimanakah sifat-sifat mereka. Taib, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.